Suroto semua gitu kan, sampai buat meeting, buat kumpul. Kenapa? Jangan jauh-jauh lah dari misalkan top leader Anda, dari Dani. Kenapa sih ngotot gitu harus ketemu di sini, ngumpul di sini? Betul ya? Nah, kita harus tahu dulu itu. Kok bolak-balik Wonosobo, Tasik, Bandung sampai tiap hari mungkin seminggu sekali bolak-balik. Nah, itu yang harus teman-teman pahami kenapa bisa seperti itu. Oke? Nah, itu yang harus tahu kira-kira kenapa? Kurang support system. Kenapa nih mereka top leader Anda yang sukses habis-habisan jalanin koreksi? Karena udah terasa memanfaatkan. Oke, ada lagi. Hasilnya dia. Ada lagi. Impian. Apa lagi? Karena dia capek menuntut jadwal lemah. Oke. Karena Ini kan leader semua nih. Ya, saya minta seri ini dua arah. Jadi bukan hanya saya pribadi yang ngomong. Jadi biar teman-teman juga belajar. Kenapa gitu? Kayak top leader kita nih, kayak Pak Sunario harus kayak gini, Pak Suroto harus kayak gini, Pak Haji Febrian buat lagi, mungkin besok meeting lagi kan sama manajemen dan yang lain-lain. Kenapa Pak Haji Febrian ngeramu produk ini sampai 10 tahun? karena pengen sukses. Oke, si A ini luar biasa ngejawab terus. Yang lain gimana ini? Ada yang tahu kenapa? Membantu masyarakat. Sebenarnya simpel. Betul kan? Simpelnya apa? Perbedaannya dari sudut pandang. Sudut pandang berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang Berbeda. beda. Contoh, Mas, boleh pinjam handphonenya kan? Boleh. Handphone punya sampean kan ini ya? Iya, bukan. HP aneh kayak. Ini handphone. Kalau saya ambil handphonenya marah? Enggak. Saya ambil. Handphone sampean. Jangan siap, nomor. Betul. Makasih. Ini handphone, kalau Anda memandang di sudut Anda kayak gini, apa yang Anda lihat? Tipis. Tipis. Tertarik nggak untuk beli handphone? Enggak. Misalkan Anda ke counter handphone, ada handphone majangnya kayak gini. Nggak laku. Nggak laku, bener? Oke, kalau kayak gini, agak mendingan. Agak. Bisa. Apalagi kalau kayak gini. Ada iPhone, bolong nanti ke apa, betul ya? Betul. Ada nggak rasa tertarik? Ada. Pasti ada, apalagi teman-teman udah mulai memainin. Ini bisa kirim gambar, bisa foto gambar, bisa video dan yang lain-lain, betul nggak? Betul. Ya sama seperti Anda memandang eco racing. Ya sekarang ada cuman baru lihat dari sampingnya. Atau baru lihat dari dalamnya, belum bisa mainin. Ada yang baru dapat bonus ngerasain, ada yang belum ngerasain bonus. Betul nggak? Betul. Ya, malah nggak dikerjain. Kalau handphonenya diambil marah? Enggak. Diambil sama saya dibawa pulang. Ya marah. Kenapa orang ada eco racing bagus nggak marah, Pak? Nggak dijalan malah ditinggalin. Betul ya? Karena perbedaan dari sudut pandang. Kira-kira top leader kita memandang PTBS ini apa? Berlian. Apalagi? Gunung emas. Apalagi? Masih kurang tepat. Mutiara. Aset. Hah? Mutiara. Aset. Masih kalau Mesin nggak uang. uang nih, Mesin uang. just masukkan tihang. Masuk. Masuk. Jadi dikit lagi. Apa karun? Aku cantik loh. Pencetak. Apa coba? Ah? Mesin Apa? pencetak uang. Apa? Mesin pencetak uang. Nah, Oh. memandang mesin Kelebihan. Kalau Anda paham, Pak Febrian buat ramuan produk 10 tahun karena dia paham. Ketika jadi, sistem jadi itu jadi mesin uang buat saya. Ngerti nggak? Gampang ngapain dia kerjanya apa sekarang? Beliau coba. Sedongdang. Tembak-tembakan. Oh, di dempingan. Pengen kan kayak gitu? Pertanyaannya mesin uangnya udah jadi atau belum? Belum. Kenapa? Karena mesin uang ini nggak instan. Semuanya perlu Proses. proses. Kalau Anda paham yang namanya mesin pesawat terbang, kira-kira cepat buatnya? Lama. Butuh waktu. Iya nggak? Pak Habibie ini lama banget buatnya.
nggak langsung mudah, nggak langsung instan. Artinya perlu proses untuk ciptakan mesin uang. Kenapa nih leader Anda? Ya enggak? Habis-habisan mau jalan karena memandang ekor racing adalah memandang mesin Uang. mesin uang, berani. Betul lah, nggak tidur lah, sampai begadang lah karena paham bahwa ekor racing adalah mesin uang. Kenapa Pak Suroto habis-habisan? Karena paham bahwa ekor racing adalah mesin uang. Tapi buat mesin uang ini nggak mudah. Harus ada proses gitu. Cobalah teman-teman yang biasa nyiptakan mesin, mau mesin bubut atau mesin apapun itu, harus ada bautnya lah, umurnya lah, harus ada perhitungannya dan yang lain-lain, betul nggak? Artinya untuk mesin uang ini, ya perlu apa? Proses. Bahan. Ilmu, yaitu pendidikan. Betul. Nah, pendidikan ilmu ini yang jarang kadang kita lihat di pendidikan. Kenapa banyak mitra baru juga jalan seminggu udah bubar, jalan sebulan udah hilang, ya baru juga beberapa ini udah nggak ada. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Baru juga gabung terus saya ngapain? Prospek, hantam prospek, udah beres prospek dipenggal orang mati. Sama kayak Anda masuk tentara. Orang masuk tentara langsung perang atau langsung belajar? Belajar dulu, pendidikan dulu. Betul? Sekarang gini, orang tua Anda membesarkan Anda langsung suruh nyari duit nggak? Apa yang diterapkan? Sekolah, belajar. Pendidikan, ilmu, itu yang diterapkan orang tua. Maaf, semiskin apapun orang tua kita, pasti anaknya minimal harus sarjana. Jual sawah lah, apapun dilakukan. Demi apa? Ilmu. Demi ilmu, demi pendidikan. Mungkin nih di grup, mungkin ini mah banyak orang pada nggak jalanin serius karena nggak punya ilmu. Kalau orang udah paham ilmunya, udah sayang. Betul kan? Dan percaya kalau kita sibuk kita mencari uang, sibuk kita mengejar uang, suatu saat kita yang kejar-kejar ilmu. Tapi kalau Anda paham ilmu, Anda sibuk cari ilmu, uanglah yang akan ngejar-ngejar Anda. Mending mana? Sekarang uang Anda cari, dapat, bingung kan? Ngapain? Ujung-ujungnya habis. Kayak main monopoli banyak duit, tapi nggak bisa mainin, habis kan? Habis lah. Makan inilah, denda lah, apalah, dan yang lain-lain, ketipu sama orang lain lah. Karena lo punya ilmu. Tapi kalau Anda punya ilmu, uang yang ngejar-ngejar Anda yang dicari-cari dong. Paham maksud saya? Paham. Nah ini nih yang harus benar-benar ditekanin di grup sekarang ini. Pendidikan. Jadi apa? Top leader kita, orang tua kita, benang merahnya itu apa sih? Ilmu. Anda punya anak, mungkin nggak, mungkin ibu juga, pasti kan gitu ke anaknya, betul kan? Ngajarin dari cara jalan, belajar apa, ini loh jangan lakuin ini, jangan. Pasti ilmu yang dididik, harus sekolah yang terbaik, walaupun nggak punya duit atau apa. Meskipun yang namanya pendidikan di luaran sana amatnya sangat kejam, setuju nggak? Setuju. Sekolah, belajar, kuliah, ratusan juta keluar, apalagi masuk ITB. Sekarang masuk ITB bukan hanya sekedar harus cerdas, tapi harus punya duit. Ya nggak? Ada yang bayar apa? Sumbangan kan bahasanya tuh sumbangan. Ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Tapi ketika keluar bingung, diajarin nggak buat dapetin Pajero? Enggak. Diajarin nggak buat dapet luxury di luar sana? Anda dapat seminar-seminar yang puluhan juta, betul ya? Ada nggak di luar sana? Ada. Ikut seminar, ikut training. Ketika dapat motivasi, keluar dari sana bingung harus ngapain. Berarti kan pendidikan di luar sana ini emang ngeri juga. Dari SD 6 tahun, SMP 3, SMA, kuliah berapa tahun dunia pendidikan? 16 tahun. Tapi nggak diajarin cara dapetin luxury. Diajarin nggak? Nanti ya kata dosennya, nanti gua ajarin nih. Sebulan lu tembus nih, mokes. Betul? Nah ini benang merahnya di grup Anda khususnya, karena kurangnya ilmu. Kayak Anda sekarang bingung kali. Pas saya udah dapat mokes nih, harus gimana? Bingung. Ya, saya punya tim di sini bingung nih.
harus ngapain. Betul? Di awal mungkin Anda kejar omset. Ketika omset banyak bingung. Ya, akhirnya nggak dapat kontak dari tim. Tim nelpon pura-pura nggak diangkat, pura-pura sibuk. Padahal mah bingung mau ngapain. Bingung mau jawab apa. Ya enggak? Sehingga gini teman-teman, jangan sampai moto kita go berkah no riba ini jadi hilang. Hidup kita jadi nggak berkah ujung-ujungnya. Jadi banyak doa dari tim. Betul gak? Ngomong harus dibantu, ditelepon gitu diangkat-angkat, wah kurang ajar. Wah ini doakeun sia, malah payu-payu. Iya. Aya nu can payu nih dia. Iya. Amit-amit ya, jangan sampai, karena kan tujuan kita pengen berkah bebas dari utang, riba, ya. Lain cerita kalau timnya emang nggak mau dibantu. Tapi banyak sekarang fenomena yang terjadi yang saya lihat di PTBS ini. Jadi ketika udah dapat omset udah hilang. Yang penting lu udah ciptakan omset, lu udah bantu, udah selesai. Padahal tugas moral ini jauh luar biasa sebenarnya. Yang penting teman-teman harus punya mindset, jangan sampai kita gini. Kita sibuk membantu diri kita sendiri. Betul? Tapi harus punya mindset sibuk bantu orang lain, maka Allah lah yang membantu kita. Ya contohnya top leader Anda sibuk membantu orang lain. Percaya nggak rezekinya makin banyak? Karena sibuknya bantu orang lain. Pertanyaannya udah terduplikasi atau belum? Belum. Paham maksudnya? Kadang Anda buat tadi aja, ya nggak buat beli kopi gitu, terus gimana mau bantu timnya? Ya, jadi jangan sampai gini teman-teman. Anda udah dapat rewardnya, udah dapat apa, tapi bingung harus ngapain. Ya, mulai belajar dari ilmu, mulailah belajar setidaknya. Yang saya pahamin ya, orang-orang sukses minimal saat itu 2 jam dia belajar. Siapapun itu, orang-orang terkaya sekalipun, pasti dia pendidikan nomor. Walaupun udah omsetnya miliaran, triliunan, tapi tetap belajar. Kadang kita omset baru beberapa aja udah santai, ngudut, yang penting omset, liburan, main PS, udah. Karaokean. Serasa dunia udah milik saya gitu, serasa saya udah paling kaya. Saya dulu pernah ngerasain hal itu. Jangan sampai loh, di luar ini jauh orang banyak yang lebih kaya, yang lebih dermawan, ini lebih banyak banget. Jadi jangan sampai kita jadi hubut dunia, ngerti nggak? Jadi kita udah lupa semua gitu, udah nggak mau belajar, gampang omset kayak gitu nggak usah. Yang penting nggak kayak gitu juga. Paham teman-teman? Nah ini yang mungkin yang harus sekarang, caranya banyak sekarang kan adanya YouTube. Saya aja sering loh liatin top leader Anda di YouTube, oh kayak gini, liatin Ojatsu, oh ini poinnya nih, kenapa banyak kan ada yang nanya bisnis haram. Lihat, oh Jatsu jawabnya kayak gini, berarti saya jawab nanti kayak gitu. Nah itu belajar tiap hari itu saya lakuin. Daripada nonton gosip, mending nimba ilmu. Dapat lagi poin. Kenapa ya semuanya saya? Iya karena semua mandangnya mesin uang. Kalau semuanya sama sudut pandangnya, pasti semuanya sama ngelakuin. Cara mencetak mesin uang ini gimana? Nah banyak orang kalau legowo. Karena di sini ada tangga, betul ya? Betul. Yang pertama apa? Tahu? Prospek. Mitra baru apa yang lakuin? Prospek. Betul. Nah, habis prospek apa? Home sharing. Kita udah prospek punya mitra 4 orang, harus diapain? Kalau nggak punya home sharing, bisa nggak? Paham nggak? Nah, harus ada home sharing. Home sharing kan bisa dilakukan. Pak, saya mainnya online, bisa dilakuin di online. Home sharing khusus grup Anda sendiri. Apa yang dibahas di home sharing? Bingung kan? Maunya udah dibahas. Apalagi home sharingnya rutin seminggu sekali. Gak mungkin kan Anda bahas hal yang sama. Pak, jadi temanya home sharing gini apa? Yang penting prospek. Gitu aja. Yang penting prospek. Ujung-ujungnya kacau ya leader tuh. Betul ya? Dari home sharing apa? Seminar. Dari seminar? Dari training? Meeting? Tidak. Betul. Kalau dari tangga kerjaan,
Prospektus sales. Betul ya? Dari sales atasnya apa? Mitra. Supervisor. Dari supervisor? Manajer. Manager? Sales. Dari manajer sales? Direktur. Acap, kepala? Cabang. Baru invest? Oh. Sini ada konseptor. Konseptor. Baik, Ya, pertanyaannya gini, Anda posisinya masih di mana? Dan banyak orang kalau go di sini nih, orang kadang nggak kuat di sini. Ya, mungkin Anda udah kuat sekarang lah, karena udah leader di prospek udah biasa. Beda sama orang-orang baru. Baru juga di awal kan semangat menggebu-gebu, wah bener ya dapat mokes, dapat pajero, dapat apa dia prospek. Ya, ditanya Pak kabar merdeka di prospek 10 orang, Kak. Ya ditolak nama 100 orang kan udah tewas, KO. Betul. Nah, di sini nih orang yang nggak ini gitu. Tapi ketika dia udah bisa ciptakan omset banyak, dia kadang malas buat ciptakan home sharing atau naik ke tangga berikutnya. Padahal kan buat home sharing ini mudah. Apa yang Anda lakukan di sini, cerita di sini. Ngerti nggak? Karena di Eco Racing, di Business Network, bukan ilmu carinya, tapi ilmu pengalaman. Yang saya lakuin ini adalah ilmu pengalaman saya ketika jalanin Business Network. Bukan karena saya pendidikannya apa, nggak ada. Baik pengalaman semua. Beda loh, yang namanya leader-leader MLM ini bukan leader hanya sekedar motivator, tapi dia juga eksekutor. Paham maksudnya? Nggak mungkin kan Abdul Ghani sekarang hanya sekedar motivator, dia nggak bisa eksekutor. Ngerti nggak? Nah itu maksudnya. Nah Anda harus di sini. Minimal home sharing udah punya motor, udah punya ini nih. Sekarang di sini tadi saya ngobrol ada yang Pajero, ada yang udah mokes. Kalau home sharing aja nggak punya, waduh sayang nanti. Tiap hari aja Anda di sini nih. Kapan Anda jadi investornya? Betul deh. Main kayak seminar. Enak loh udah punya seminar, isi-isi seminar nanti. Pak, saya mah seminar dan nggak bisa. Home sharing aja nggak punya, gimana seminar mau bisa? Leader bukan karena terjadi, bukan karena apa? Lahir jadi leader, nggak ada loh. Saya mungkin cita-cita jadi leader MLM, enggak. Saya tanya nama emak saya, enggak. Emak pernah nggak ngedoain anaknya, oh ini pasti jadi leader MLM? Enggak. Bukan ya? Apaan ya? Karena terjadi, ngerti nggak? Karena proses untuk buat ini. Di awal prospek gimana susahnya, nyari database susahnya, ngehubungi teman, wah anjing bung MLM kabur. Ya. Karena kan di dunia ditakutin sama dua ya. Yang pertama apa? Didatangin malaikat maut. Yang kedua, di prospek MLM pasti kabur. Anda kalau nggak punya ilmunya, pasti cari cara lain MLM, lain Eco Racing, bisa MLM. Lain farming ya mah. Ngerti nggak? Banyak cara ditutupi. Pas ketika gabung bener kan cengok ke MLM. Kalau saya ditanya, tuh MLM iya, kenapa? Nggak suka? Jangan. Tapi duit suka nggak? Suka, lihat aja lah. Apa nggak? Bahasanya sama. Cuman beda penyampaian kan? Iya MLM, iya nggak suka, udah jangan. Tapi duit suka nggak? Suka, lihat duitnya aja. Gue juga nggak suka MLM, tapi duitnya nggak suka. Tergantung penyampaian. Tapi orang MLM-nya lain. PLBS. Ada di itu Pak. Padahal dia belum paham konsep MLM. Banyak lah nanti saya bahas apa itu MLM. Kalau udah paham, Anda makin cinta MLM. Ya. Malah Bill Gates, sekelas Bill Gates orang terkaya juga dia bangkrut mau buat MLM atau mau jalanin MLM karena lebih cepat lagi. Karena hitung-hitungan gini lah, cung di sini yang pernah kerja. Oke, selama kerja berapa tahun paling lama? 5 minggu. Hah? 5 tahun. Bapak berapa lama? 7 tahun. Udah dapat Pak mobilio? Belum. Saya dulu 7 tahun dapat motor.
Ya, 17 tahun. nyicil 3 tahun. Bener. Katanya nggak mengapa. Sebenarnya mah gaji dulu teh besar 10 koma. Tanggal 10 koma gitu. Titik tewas ujung-ujungnya. Betul ya? Nah, kenapa? Jadi percepatan bisnis melipat gandakan waktu. Paham melipat gandakan waktu kan? Contoh ginilah, Anda sekarang seorang diri, prospek misalkan sebulan kemudian dapatlah 2 orang. Ya, terjadilah ajarin di home sharing, jadilah duplikasi jadi berapa? Anggap setahun jadi 100 orang kiri, 100 orang kanan. Ya, per orang dikali aja 3 jam per hari. Jadi di kiri ada berapa jam? Kalau 100. 300. Di kanan? Tambah Anda 3 jam? Berarti sehari Anda kerja berapa jam? 900. 600 jam. 600. Betul. Tapi kalau Anda kerja maksimal sama ngelembur berapa jam Anda kuat? 12 jam. Di sini bisa melipat gandakan waktu. Kenapa bos pabrik kaya? Ya seluruh karyawan jamnya itu jam kerja dia. Kenapa Nadiem Makarim banget? Tahu Nadiem Makarim? Tahu. Iya, semua Gojek, Grab, ya itulah jam kerja dia. Paham gak? Nah ini yang pahamnya, karena kita nggak punya keotakan buat kesana, nyiun aplikasi, modalnya edan-edanan, ini modal kecil dibantuin, diajarin. Kalau Anda paham bisnis ini, inilah melipat gandakan, ngerti ya? Tapi sistem ini harus kebentuk, kalau nggak kebentuk Anda capek. Terus aja jadi sales. Si tukang prospek, walaupun sebenarnya ngucuri, Pak, bantuan prospek deh. Betul. Terasa nggak sampai sekarang? Betul. Karena sistemnya nggak kebentuk. Coba kalau sistemnya udah kebentuk, minimal home sharing lah. Mulai Anda ini Anda nih. Anda punya A, Anda punya B, Anda punya C, Anda punya D. Paham? Nah, home sharing, kalau saya semangat buat home sharing daripada buka toko. Buka toko omset saat, kalau home sharing kenapa? Karena bisnis ini adalah duplikasi. Karena paham home sharing ini duplikasi, saya ajarin home sharing. Saya punya orang, si A, si B, si B, si D. Berawal dari 5 orang, mungkin dulu juga kayak gitu. Kemana-mana bareng-bareng, gak punya duit sebatang berdua. Betul ya? Gak punya cewek. Jangan berdua, tapi bertiga. Paham ya? Ini kemana-mana pasti bareng-bareng. Kalau Anda paham ini cipta, duplikasi, Anda duplikasi nih. Gimana caranya? Dia duplikasi ilmu Anda, dia pun duplikasi ilmu Anda. Ya, dimulai dari home sharing, bro. Kita 5 orang, tapi percaya tahun depan jadi 500 orang. Amin. Saya percaya, saya yakin, wah siap, besok prospek lagi, oke siap. Semangat. Udah. Pertanyaannya, kenapa harus ada home sharing? Ada yang tahu? Harus bisa supaya bisa mengevaluasi. Oke, apa lagi? Jalur komunikasi. Apa lagi? Tumbuhan omset. Oke, apa lagi? Sebenarnya home sharing ini kayak rumah sakit atau dokter lah. Anda hari ini ikut baru jalan 5 orang, siap, oke, yakin sebulan mobil yuk, yakin, sabar ada tugas 100 orang prospek, yakin, semua yakin. Ya, ternyata di luar sana lebih kejam. Eta mah basi anjing koreksi mah. Baturan urang di kamari Pak ini tolak loh. Oh, masuk panas satu. Jadi rasa. Betul ya? Jalan lagi, ketemu yang kedua. Ya enggak? Pacarnya mulai ninggalin. Mau pilih koreksi atau pilih saya? Bingung, bimbang. Betul ya? Orang tuanya nggak ngedukung. Tetanggana nggak jauhan, awas. Manusia MLM. Ceko. Yang tadinya lari, jalan. Yang tadinya jalan, jongkok. Yang tadinya jongkok, ngesot. Ujung-ujungnya apa kabar? Jadi balas. Makanya wajib adanya home sharing. Di home sharing udah tahu pasti kejadiannya gimana. Capek. Cek lagi.
Banyak curhat lah. Ayo boleh dipecat apa? Tapi di sana ada sebagai leader, Anda ngerti kan? Gimana nih caranya? Ya, lagi kayak gitu kasih dulu kopi, ngarep heula. Geus seneng kan? Geus senyum Pak, lu ngobrol. Apa masalah saya ditolak kayak gini, dibahas apa kayak gini, Anda kasih solusi. Anda kasih solusi, semangat lagi ya? Karena semangat itu kan paling 3 atau 4 hari hilang lagi. Betul. Iyalah. Coba pernah kayak gitu Anda training atau pergi apa maksimal seminggu udah sananya itu aja. Karena ini kan bisnis manusia bukan bisnis barang. Manusia beda. Sekarang A besok B. Mainnya hati. Ya, jadi teman-teman harus belajar di sana gitu. Oh ini mah karakternya pundungan, ini mah karakternya kayak gini. Ada nggak kayak gitu? Beda-beda kan orang seru ya. Ya ada yang ngalunjak lah. Bener ya? Ka aplen teh ngadegungkeun aya gitu. Caca. Oh, caca. Kok gitu tajam. Karena belum paham konsep tahu diri, dia nggak ngerti betulnya seolah-olah dia yang paling jago, yang paling hebat ada. Jangankan jaringan berbeda-beda loh, mungkin ibu sama bapak ini, ya nggak? Pertanyaan saya, pernah nggak berantem? Nggak pernah, nggak mungkin. Kalau saya juga rumah tangga dulu ada aja omongin, cekcok, ayah lah, naon lah, Banting piring. banting piring, untuk piring mah lemari lah saya mainnya. Oh piring terlalu kecil, jadi lemari halungkeun. Ember. Betul ya? Nah ini adanya harus ada home sharing ya, berdua juga sama suami istri. Kalau suami istri apa dah? Ya home sharing berdua. Di kasur berdua lagi ngobrol gimana Pak kerjaannya, atas ke bawah apa. Nah kalau nggak ada kayak gitu mah hambar nantinya. Malah ilmu saya ini diterapin gitu. Ajak ngobrol di kasur, lain kasur, sok sisa, tok. Rame ya. Cuma main sikat. Pada kayak gitu ya kenapa? Maksudnya ketika istri ngomel langsung sikat Pak. Di sana lupa. Buyar gitu. Yang nggak beristri harap mana paham maksud saya? paham. Oke, seminar buat apa? Seminar, suksesnya seminar lihat dari orang. Dari mulai 5 orang, lu berapa dari 5 orang buat home sharing ya? Oke Pak, lu buat home sharing ya? Lu buat home sharing, lu buat home sharing karena buat seminar. Ngerti? Ya. Pak, saya belum ada timnya, ngiduk sama upline. Atau leader Anda siapa? Gitu. Pak, saya belum ada seminar nih dari misalkan timnya SSB. Nginduk dulu. Ikut belajar. Belajar dulu di sana, minimal lah Anda udah kuasai setengahnya, Anda buat sendiri. Tapi Pak, enggak Pak, saya nggak bisa ya, bisa karena terbiasa. Nggak ada orang hebat karena dia udah jago, nggak ada. Bisa karena terbiasa. Jadi gimana Anda mau bisa-bisa tuh? Kadang saya, bener loh, saya kalau ke Surapati ya, ke kantor, udah peraih Pak Jero, udah apa, ngomong, usah ngomong. Sayang gitu ya. Setidaknya apa kek gitu. Apa kabar Merdeka? Saya dapat Pak Jaro udah gitu doang udah selesai. Udah bagus testimoni kayak gitu juga betul ya? Daripada nggak sama sekali. Nah, bisa kayak gitu karena tercetak di sini. Dimulai dari home sharing, ada misalkan sekalian prospekan, ada prospek juga. Mulai ngebina 2 orang, 4 orang. Pengen nggak punya leader di kirinya Dani Abdul Ghani, di kanannya Ahdan Haris, Pak Suroto, Kaperini. Mau nggak? Jung, siapa yang mau? Jujur, mau? Pertanyaan saya bisa nggak ngebinanya? Dan Kaperini, Ahdan Haris, naon? Kan dia kumpul ini dia. Anda sebagai pemimpinnya ngomong apa? Ngomong naonnya dia. Kenapa kok? Karena ininya nggak diutamain sama Anda ya. Paham maksudnya? Ini dulu nih teman-teman belajar gimana caranya cetak lagi. Saya tercetak kayak gini gara-gara nih leader Abdul Ghani. Gimana caranya saya nyiptain lagi? Ngerti? Nah itu yang harus teman-teman lakuin. Namanya bisnis duplikasi. Ajarkanlah hal yang benar. Jangan ajarkan yang nggak benar. Ingat loh.
Bisnis jaringan ini duplikasi. Ketika Anda bicara jelek, ke bawahnya pasti jelek. Pernah nggak main komunikata? Atau kuis-kuis? Pernah lihat? Pernah. Ya, satu kalimat kesananya juga beda kan? Nah itulah kalau jaringan komunikasinya kacau. Kalau di andanya udah kacau, ke bawahnya pasti kacau. Sejalur andanya atau grup Anda pasti kacau. Karena duplikasinya enggak benar. Mulailah ajarin, ya enggak? Yang namanya up, down. Maksudnya apa? Ketika ada hal positif, sini ke bawah. Kalau negatif, ke atas. Jangan negatif ke bawah. Bahaya. Anda punya mitra kiri kanan, udah semangat, udah tembus lah mobilnya bro. Susah ya, benar ya, kok saya aja udah Pajero udah nggak dapat duit lagi, udah bingung, malah saya mau ini, belum leader saya lagi semangat, gimana coba? Down. Tapi ceritanya sama upline. Kalau misalkan hal-hal yang negatif, Anda cerita aja belak-belakan, ya enggak? Paham ya? Gara-gara koresing, saya mau cerai. Wah, udah kacau lah. Nikah lagi. Nikah lagi. Ngerti. Nah, yang kayak gitu itu sebenarnya standar, tapi kadang kita lupa. Ada mitra baru, Anda ngomongin apa? Wah, kemarin yang pakai koresing langsung mobilnya ngebul. Kasihan kan betul. Ya nggak? Bisa karena koresing, bisa karena mobilnya sendiri kan? Gara-gara kemarin pakai farming, bener loh. Yang tadinya padi langsung jadi semangka. Kabur orang. Bahaya. Ya. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang positif ke mitra-mitra Anda. Tapi ketika ada hal negatif ke leader Anda. Itu yang harus ditanamin di sini. Jadi jangan sampai Anda walaupun bersekosa sama crossline apa, mending cerita sama upline. Biarin upline yang pusing, yang itu tugasnya. Betul ya? Jadi upline-nya dulu, nggak usah dulu langsung ke top leader, nggak usah kayak gitu. Mulailah step by step, mulai tanggal ini. Mulai dari ini. Mulailah dari seminar ke training. Coba kalau udah training kan enak. Jalur kiri udah training, jalur kanan training. Bulan sekarang training di Tasik, bulan berikutnya training di Bandung, bulan berikutnya lumayan loh training. Kita ciptakan training tak dari training minimal 2 kali lipat langsung muncul. Entah itu dari offline atau dari online. Kan beda-beda jalannya kok, bener ya? Ada yang dari RO, kan kita nggak bisa kemana dia jalurnya kemana udah, tapi kan training tetap harus ada. Gitu. Yang tadinya gabungnya apa basic minimal jadi reguler, bisnis, jadi ke bisnis. Kan lumayan dari sana tumbuhlah omset. Jangan ada lah. Kayak gitu ingat duplikasi. Yang penting training dulu, nggak apa-apa daftar training aja. 1. Nanti dia gabung juga kayak itu. Gabung juga ujung-ujungnya training bukan mitra semua. Ya ini duplikasi, ini ingat loh, duplikasi harus belajar ini aja. Ada ajarinnya salah, pasti salah. Anak ini kan tergantung orang tua. Orang tua ngajarin nggak benar, anaknya pasti nggak benar. Sama bisnis jaringan juga. Anda ngajarin nggak benar, pasti nggak benar. Udah daripada hese-hese mah, ya gue sih mending langsung cara cepat instan. Ada caranya begini. Gitu, lakuin hal yang sama nantinya gitu. Paham ya? Paham maksud saya? Nah di training Pak, kalau saya kan nggak punya training, penuhi dulu training upline atau leader kita. Misalkan kita buka kuota training 100 atau 200, Anda kirim 100 orang sama kayak Anda punya training sendiri. Nggak capek lagi, leader Anda lagi ngisi. Betul ya? Betul. Ingat nanti materi-materi training saya godong nih. Kayak seminar, training, nanti saya godong sama top leader Anda. Nanti duplikasi. Ya di awal mungkin nanti kita lah ajarin semua. Ya, nanti siapa pengisi berikutnya? Ya teman-teman sendiri. Dimulai home sharing, nanti Anda sendiri ini sih. Nanti saya buatin home sharingnya harus ngapain aja. Ya, terus di seminar ini apa aja yang harus di ini. Nanti di training apa aja, nanti di meeting leader nih kayak sekarang nih. Apa aja yang harus dibahas gitu. Nanti ketika Anda tibalah saatnya jadi konseptor. Gitu. Paham ya? Ini dulu aja. Kalau teman-teman
semuanya paham memandang eco-racing adalah bisnis mesin uang, sudut pandangnya sama, gerak langkahnya sama, enak. Gak mungkin ada bahasa akal bunuh akal. Ya, kata aku prospek mananya enggak gitu. Ke bawah prospek mananya enggak. Nggak ada kayak gitu. Jadi ajarin dengan tindakan teman-teman. Kalau teman-teman paham ini udah pasti enak loh. Nggak terlalu capek. Ini cuma capek di awal, pasti capek di awal. Tapi kalau kayak gini akhirnya jadi ini. Kalau ibarat kata apa? Ada tetesan air gitu kan. Ini orang nih masuk ke sini ke ember, tapi embernya bolong. Keluar masuk nggak akan penuh-penuh. Ya mungkin ini yang terjadi, masuk keluar betul, tapi nanti jadi bola salju ujung-ujungnya, ngerti ya? Wah orang kita sukses, ngomongnya di bantuan itu, wah bukan itu ujung-ujungnya. Satu cerita malah media sosial, munculinlah nama anda. Tak aku si Ujang Kemot. Aya di dieu eueuhnya. Nama batur. Ngomonglah dijanjikan dibantu mana buktina naon apa. Nama Anda yang jelek gitu. Betul ya? Apalagi orang loh kalau ngomong negatif pasti disaut. Pernah enggak? Tahu cross line Anda ngomong, leader orang omset wae, bener, padahal enggak mikir itu teh. Karena masukin negatif itu lebih gampang. Mungkin Anda pernah ngerasain hal kayak gitu. Kalau sekali nonton, huwa gitu dibantu aja tuh mah ini mikir huwa itu, huwanya itu huwa tuh huwa kabeh. Iya, masukin negatif paling gampang. Beda loh kalau masukin hal positif. Nah ini loh teman-teman dari mulai ini garis depannya atau garda terdepan dari SSB andanya dulu. Mulai dari andanya belajar di sini gimana caranya merakit mesin uang. Nah Anda udah punya tim, mulai fokus sama tim Anda. Nanti kan ada kalanya di home sharing leader atau apa meeting leader ngobrol sama leader, orang hese kita si kemot nih hese diatur deh, itu curhat di situ baru. Gitu. Karena leader Anda mah kayak iya aja. Depan Anda senyum panas sih rangatnya segitu datangnya. Ya sengaja di depan Anda terlihat ya asal kuat gitu. Padahal udah pusing gitu udah sakit. Ngerti? Paham maksudnya? Nah ini belajar dari sini dari mulai andanya dulu yuk gimana caranya embernya jangan sampai bolong, terjadilah leader berikutnya. Betul ya? Terciptalah gitu. Jadi Anda jangan sampai bangga dulu. Anda mendapatkan hasil karena siapa? Betul? Banggalah ketika Anda menciptakan orang yang jauh lebih hebat daripada Anda. Ya, udah berapa? Alhamdulillah luxury di sini 100. Itu kan baru Anda yang hebat. Wah. Ya, kalau Anda masih ya berarti ke bawahnya belum duplikasi. Nah, berarti masih upline Anda atau leader Anda yang kerja. Tapi kalau udah menduplikasikan hal yang sama, itu baru Anda yang hebat. Karena Anda bisa menciptakan. Karena sebaik-baiknya manusia ini yang bermanfaat bagi orang sama. Betul ya? Jangan dulu sama orang lain, sama tim Anda. Mulai dari attitude Anda, dari bahasa Anda, dari gaya Anda. Mulailah belajar jadi pemimpin. Ini kan bisnis leadership. Ada kan bonus leadership? Ada. Pak, bonusnya masih bolong-bolong, berarti Anda belum leadership. Belum sip Anda jadi leader gitu. Tapi kalau udah masuk terus, betul ya? Sip. Oh, itu udah sip. Itu udah sip gitu kan. Gitu ya. Tapi lumayan Pak, mendingan sponsornya. Terserah Anda menjadi leader sponsor atau leadership. Terus ya sponsor, jadi sales terus. Sampai kita kalau anaknya, Pak, antar sekolah kalah, Bapak ada prospek kalah. Aduh, cadel. Betul ya? Di awal ya harus di awal harus prospek itu harus. Tapi dari prospek udah mulai tercipta gimana caranya ngebangun home sharing atau home prospek. Home sharing nggak usah mahal di rumah Anda atau rumah mitra Anda yang bisa dijadiin. Jangan usah sewa ruko gaya-gayaan, nggak usah. Namanya juga home, Rumah. bukan
R sharing, rokok sharing lain. Ya. Kafe sharing. Iya. Kenapa? Karena mungkin mindset dari top leader Anda ini sekarang kita ciptakan sejuta. Komunitas. Bukan. Oke. Top. Ini susah mah sejuta top leader. Sejuta komunitas besok nih 1 juta. Duplikasi aja semua satu-satu udah 1 juta, mungkin lebih dari 500. 1 juta top leader artinya 1 juta dari Abdul Ghani. Itu yang mindset harus dirubah. Ya. Udah maghrib. Masih sama ngaji kan nih. Ya, ini nih 1 juta ini nih yang harus di caranya ya ciptakan dari home sharing. Home sharing ini akan menciptakan leader-leader hebat. Saya bisa karena kayak gini, karena tercipta dari home sharing di awal. Oke, kita perkenalkan leader Restu. Wah, ini ngomong lawan lu ini. Ada yang ngerasain kayak gitu? Hah? Ada lah, jangan panggung biasa aja lah. Nanti saya suruh kesan pesan di sini pasti ada yang degang. Cai ngomong lawan lu. Cai ngomong lawan lu. Pasti gitu. Karena belum terbiasa. Kalau Anda udah terbiasa dari home sharing orang 45-an, nanti mulai 10, 100. Luar biasa. Gitu nanti semoga asik tuh kuasai semua. Gimana caranya menguasai 2 orang, 4 orang, 8 orang, 10 orang. Dimulai dari home sharing. Karena kuasai dulu 4 orang, gimana nih biar dia bisa ikutin apa yang Anda omongin. Gitu. Anda nggak bisa dari apa? Orang udah ngomong bisnis ini mau bisnis apa sih? Mencontek. Nurut. Niron. Siapa yang sekolah dulu jago niron? Ya. Gak usah pakai cara-cara lain. Leader saya pakai kayak gini nih. Tapi jangan asal nyontek, harus dibaca. Yang nggak asal nyontek kan kamu dulu dan. Nyokorek. Gitu, tetap dibaca. Artinya jangan asal mencontek-contek yang bagusnya. Misalkan leader Anda apa-apa kemana-mana, ya nggak? Misalkan leader Anda mentara mandi apa Anda contoh, jangan. Jadi hal-hal negatifnya nggak usah Anda ikutin. Ya, leader Anda jorok, jangan diikuti. Taruh mandi bau, udah. Ya, yang bagus-bagusnya. Makanya di sini disebut leader itu biar Anda bisa belajar mencontek yang bagus. Jangan asal cerna. HPW gitu kan. Baru juga mitra baru, udah Anda kasih materi leader kan nggak ngerti. Nanti kamu buatnya home sharing apa? Leader. Yang harusnya tulis database, tulis 100 nama, daftar nama kan gitu kalau mitra baru. Ada teman SD, ada SMP, SMA, ada mantan pacar, mantan tetangga, kekasih gelap, kekasih terang, kekasih ungu. Ada 100 orang kayak data list. Yuk, saya di datangan. Nah itu mitra baru. Pokok nama kayak mau cash nggak usah. Jangan terlalu tinggi dulu ngasihnya. Olap. Ya misalkan ibu punya anak dikasih pelajaran SMA muntah itu langsung. Pingsan. Yang mau fisika, mama ngomong apa? Pasti ada step-stepnya, betul ya? Nah sama mitra juga ada step-stepnya gitu. Jangan mitra baru Anda kumpulin ngomong-ngomong haha asik. Ngunahnya jadi leader lo kerja kita kumpul. Isepnya gitu ya. Datang ke seminar. Seseringan. Ada prospek itu. Mual gaya omset. Ya. Jadi mulai belajar jadi leader yang cerdas. Gitu. Jadi hal buruk Anda, saya nih suka gitu ada hal-hal yang gak suka. Tapi ketika di depan tim, pastilah hal bagusnya. Padahal masih pusing gitu. Tapi hal-hal baik aja diobrolin apa. Apalagi Anda curhat tentang rumah tangga nggak usah. Apa hubungannya? Dia lagi mikirin database. Malamnya sabri curhat baik. Itu baik. Jangan dong. Ya. Mulai gini loh. Ini bisnis, ingat loh teman-teman. Anda lihat pegawai-pegawai bank. Anda lihat pegawai bank. Anda masuk ke bank gimana? Pegawai-pegawai dari mulai satpam. Selamat. Selamat datang. Kasih dia selamat.
Betul? Profesional kan mereka semua. Ya Anda sekarang miliaran loh ini duit. Santai, wah sasangeunah lah. Nggak ada gitu. Maksudnya dari dirinya dulu gitu. Ya. Lagi datang home sharing pakai celana pendek. Oh iya, lekbong gitu. Wah, kan nggak kelihatan loh. Ini bisnis miliaran. Mas minimal celananya panjang. Ya nggak? Misalkan kamu tiba-tiba pakai rok, ya jangan. Ya, Ya, karena duplikasi. Jadi mulai ya. itu kan keren. Tapi cocok gitu. Kemana-mana bagus. Nah itulah rapih lah. Kalau saya sih gitu. Emang saya dari dulu dituntutnya rambut panjang dikit nggak enak. Emang dari dulu nggak mau, nggak enak. Karena istri nggak boleh kalau saya lihat jelek jangan. Wah jelek jangan, harus ganteng. Mungkin Anda sama istri Anda mau kudu jelek. Kalau istri saya mah mindsetnya buatlah istri yang lain sembuh. masih jomblo. Ini diapain sama istri bisa keren terus. Ya, kayak 17 tahun terus ya. Walaupun udah 17 plus. Ya, ini dulu aja lah. Nanti untuk masih banyak, masih panjang. Ya, kalau dibahas satu-satu bisa sampai mual beak 2 bab. Jadi teman-teman paling mau maghrib, sebelum maghrib ada pertanyaan? Atau